Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 2014070059. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas perkuliahan video pembelajaran tafsir Tarbawi mengenai haji, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu inti dari Al-Baqarah tersebut, sebaiknya kita melafalkan ayatnya dengan menghafal di luar kepala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashuru ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasya wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu fa inna khairaz zina taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahu an tabtahu fadlan mir rabbikum fa iza afattum min arafati fazkurullah indal mas'ari harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminad dolin. Sadaqallahul azim. Setelah kita membacakan ayat tersebut, mari kita terjemahkan. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Yang terjemahannya, Muslim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, maka akan mengerjakan haji. Maka tidak boleh rafas atau jima, berbuat fasik dan membantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Itu merupakan terjemahan dari ayat Al-Baqarah 197. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil dari perniagaan dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian. Dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Mari kita lihat dulu arti perkata dari bagian Quran surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198-nya. Baik, kita lihat dulu yang pertama, yaitu ayat 197 terlebih dahulu. Yang al-hajju, kata al-hajju yaitu haji. Yang kedua ashuru, pada bulan-bulan. Maklumatu, yang telah dimaklumi. Faman, dan barang siapa. Farodo, mengerjakan. Fihinna, dalam bulan-bulan itu. Al-hajju, ibadah haji. Fala rafasya, maka janganlah dia berkata jorok. Wala fusuka, dan berbuat maksiat.
wala jadala, dan bertengkar, fil haji, dalam melakukan ibadah haji, wa ma taf'alu, dan segala yang kamu kerjakan, min khairi, berupa kebaikan, ya'lamhu Allah, yang artinya Allah mengetahui, wa tazawwadu, bawalah bekal, fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu, min khairo, berupa kebaikan, yu'allamullah, Allah mengetahuinya, at-taqwa, adalah takwa, wattaquna, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya arti perkata ayat 198. Laisa alaikum junahu, bukankah suatu dosa bagimu, antabtagu, untuk mencari, fadollan, karunia, mir rabbikum, dan dari Tuhanmu, faiza afattum, apabila kamu telah bertolak, min arafati, dari Arafah, faskurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, wazkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, wa in kuntum, sekalipun engkau atau kamu, yang qablihi, sebelumnya, laminat dolin, benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Itulah terjem atau terjemahan perkata dari Al-Baqarah 197 dan 198. Itulah terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Di sini kita ambil beberapa poin-poin mengenai hal tersebut. Allah juga menjelaskan bahwa haji memiliki waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, Nabi SAW ini pernah bersabda, yaitu yang artinya, tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulan haji. Dan Jabir ibnu Abdullah pun bertanya kepada Rasulullah, bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji? Beliau pun menjawab, tidak boleh. Yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umroh, hendaklah ia menjauhi rafas. Yang dimaksud rafas ini ialah bersetubuh, seperti yang terkandung dalam firman Allah, uhilla lakum lailatus siyami ar-rafashu ila nisaikum, yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti berpelukan, berciuman, serta hal-hal lain semisalnya. Nah, itu juga diharamkan dalam membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. Nah, atas itu Ibnu Abu Rabah, dia mengatakan rafas itu artinya persetubuhan yang lebih rendah daripada itu, baik berupa perkataan yang jorok. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Amir Ibnu Dinar. Sedangkan Atta mengatakan bahwa orang-orang Arab tidak menyukai ungkapan irabah, yaitu yang artinya sindiran ke arah persetubuhan, karena hal ini dikatakan hukumnya haram. Dan seorang Tawus mengatakan rafas ialah bila seorang lelaki berkata kepada istrinya,
apabila kamu telah bertahalul, niscaya aku akan menggaulimu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abu Aliyah. Sedangkan Ali ibnu Abu Talhah di sini meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rafas itu artinya menyetubuhi wanita. Di sini dia mengeluarkan kata sindiran-sindiran yang jorok kepada yang menjurus ke arah persetubuhan dan lain yang semisalnya. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Baqarah 197 tidak boleh berbuat fasik, yaitu fukuso yang diartikan sebagai segala macam kemaksiatan, kemaksiatan saat ibadah haji, mencela seorang muslim. Nah, di sini ada ungkapan yang artinya mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik dan memerangi adalah kekufuran. Ini hadis sahih. Dan ada pula di antara 4 bulan itu ketetapan agama yang lurus dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 ini. Ini bukan bermakna kezaliman di luar di bulan haram ini, tapi dosanya dilipat gandakan. Nah, sehubungan dengan melakukan perbuatan zalim di tanah suci, Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 25 yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami rasakan kepadanya sebagai siksa yang pedih. Di sini Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini, lalu ia tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya, seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Wala jidalli fil haji, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ini maknanya sama dengan al-jidal, ialah bila kamu membantah saudaramu hingga kamu buat dia marah karenanya, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Bekal ini selain untuk berangkat haji, juga bekal untuk keluarga, karena mereka akan ditinggalkan dengan waktu yang cukup lama. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu adalah paling baik. Takwa akan memberikan kebaikan kepada keturunan, seperti dalam kisah surah Al-Kahfi, yang artinya Al-Kahfi ayat 82, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jangan khawatir dengan rezeki anak dan keturunan kita. Kita membekali mereka dengan ketakwaan. Karena orang yang bertakwa akan meninggalkan anak-anak dengan rezeki yang cukup. Di sini Umar bin Abdul Aziz saat itu ditanya kenapa meninggalkan anaknya dengan harta yang sedikit.
Di sini saya meninggalkannya untuk mereka bertakwaan kepada Allah. Jika mereka adalah orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang soleh. Jika mereka bukan orang yang soleh, maka tidak akan saya tinggalkan sedikit pun yang membantu mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, dalam sebuah riwayat juga dikisahkan pada hari pembaiatan Khalifah Al-Mansur sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Datanglah seorang ulama, ini bernama Muqatil bin Sulaiman, ke hadapan sang khalifah. Melihat kedatangan ulama tersebut, sang khalifah bertanya, "Wahai Muqatil, berilah saya sebuah nasihat." Muqatil ini membalas bertanya, "Apakah Anda ingin nasihat dari apa yang pernah saya lihat, ataukah dari apa yang pernah saya dengar?" Al-Mansur pun menjawab, "Kalau begitu, dari apa yang engkau lihat?" Dan Muqatil pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 orang anak. Ketika beliau wafat, beliau hanya meninggalkan warisan berupa uang 18 dinar. Dari uang itu, 5 dinar digunakan untuk membeli kafan dan 4 dinar untuk mengurus penguburan beliau. Dan sisanya 9 dinar dibagikan kepada 11 orang anaknya," ujar Muqatil lalu terdiam sejenak. "Lanjutkan kisahmu," kata Al-Mansur. Dan setelah itu Hisham bin Abdul Malik atau khalifah setelah Umar ibnu Aziz ini juga mempunyai 11 orang anak. Dan di saat ia meninggal dunia, ini meninggalkan warisan untuk anaknya masing-masing sebesar 1 juta dinar. Allah, wahai Amirul Mukminin, sungguh saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di suatu hari salah seorang anak dari keturunan Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda. Di sini untuk dia melakukan hal tersebut untuk jihad fisabilillah. Dan saya juga menyaksikan salah seorang anak dari keturunan Hisham bin Abdul Malik. Dia sedang mengemis di tengah pasar. Dan Muqatil kembali pun terdiam dan menyambung nasihatnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini di penghujung usianya, orang-orang bertanya kepada beliau, "Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, "Saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka adalah orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang soleh. Jika mereka bukan orang-orang yang soleh, maka tidak akan saya tinggalkan sedikit pun yang membantu mereka bermaksiat kepada Allah." Dan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, "Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal." Dan di ayat ini juga menjelaskan berhaji boleh sambil jualan dengan niat utama berhaji. Di sini seperti dalam firman Allah, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Nah, itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Dalam firman Quran Surah Al-Hud ayat 15-16. Di sini Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim."
Jika boleh beramal dengan tujuan akhirat ditambah tujuan duniawi, asalkan yang terutamanya yaitu tujuan akhirat. Dan dalam Rasulullah juga pernah bersabda, "Jagalah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa." Ini hadis riwayat Tabrani. Niat beribadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan murni karena Allah. Yang kedua itu tingkatan dibarengi dengan niat untuk dunia. Yang ketiga murni untuk dunia, ini yang tidak boleh. Rasulullah SAW yang bersabda, haji itu hanyalah di Arafah sebanyak 3 kali. Barang siapa yang menjumpai hari Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji. Dan hari-hari Mina itu adalah 3 hari. Karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatan dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya. Surah Al-Baqarah ayat 196 ini, di sini atimu yang artinya mempunyai makna sempurnakanlah. Namun di sini ulama berbeda pendapat mengenai lafaz tersebut. Yang satu, pelaksanaan haji ada 3 macam, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu baru umroh. Ini haji ifrad. Ini cara yang paling baik karena tidak ada denda karena dilaksanakannya sesuai dengan perintah aslinya. Mendahulukan umroh dulu, kemudian haji, itu dikatakan haji tamatu. Mengerjakan umroh terlebih dahulu, yaitu ihram dari miqat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka ia telah bebas dari larangan selama ihram sampai waktu haji tiba, tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah. Nah, haji ini dikenakan denda dengan menyembelih seekor domba atau berpuasa sebanyak 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung halaman. Sekianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.